Memelihara organ pernapasan. Ayo kita kenali caranya. Pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga dengan baik. Berolahraga secara teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Dan istirahat yang cukup. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena mengandung racun. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Dan mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Merawat organ pernapasan. Membersihkan rongga hidung secara teratur. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Menjaga kebersihan lingkungan agar tidak banyak debu yang berterbangan. Dan membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Tadi adalah cara memelihara kesehatan organ pernapasan kita. Sampai jumpa teman-teman. Selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengerjakan operasi hitung perkalian desimal. Di sini sudah ada soal 0,25 dikali 0,5. Kita akan menggunakan dua cara untuk mengerjakan perkalian desimal ini. Nanti kita tinggal pilih cara mana yang kita anggap cara yang paling mudah. Untuk cara yang pertama, kita ubah dulu semua bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. 0,25, jika kita perhatikan, di sini ada dua angka di belakang koma. 1, 2. Maka bentuk pecahan biasanya adalah 25/100. Kali, kemudian untuk 0,5, di sini ada satu angka di belakang koma, maka bentuk pecahan biasanya adalah 5/10, sama dengan. Selanjutnya untuk perkalian pecahan, kita bisa langsung mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 25 dikali 5 sama dengan 125 per 100 dikali 10 sama dengan 1000. Selanjutnya 125 dibagi 1000 akan menghasilkan bilangan desimal. Caranya, kita tulis dulu di sini 125, kemudian karena 1000 ini nolnya ada 3, maka kita letakkan koma 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Kemudian di sini kita letakkan koma dan di depannya kita beri 0. Jadi hasilnya adalah 0,125. Selanjutnya kita coba lihat cara yang kedua. Cara kedua ini menggunakan cara perkalian bersusun ke bawah. Sama dengan perkalian bilangan bulat biasanya. Tapi untuk perkalian desimal, komanya kita sejajarkan. Jadi kita tulis di sini 0,25 dikali 0,5. Komanya kita sejajarkan. 5 dikali 5 sama dengan 25. 5-nya kita tulis di sini dan 2-nya kita sisip di sini. Kemudian 5 dikali 2 sama dengan 10, lalu 10 ditambah 2 sama dengan 12. 2-nya kita tulis di sini dan 1-nya kita sisip di sini. Sisip yang tadi kita coret saja. Kemudian 5 dikali 0 sama dengan 0. Lalu kita tambah dengan 1, hasilnya 1.
kita tulis di sini 1. Selanjutnya, 0 dikali 5 sama dengan 0. Kita tulis di sini 0. Kemudian, 0 dikali 2 sama dengan 0. Kita tulis di sini 0. Dan yang terakhir, 0 dikali 0 sama dengan 0. Kita tulis di sini 0. Kemudian kita jumlahkan. 5 kita turunkan saja. Kemudian, 2 ditambah 0 sama dengan 2. Lalu 1 ditambah 0 sama dengan 1. Kemudian 0 yang ini kita turunkan saja. Selanjutnya, untuk meletakkan koma, kita hitung. Di sini ada 2 angka di belakang koma, dan di sini ada 1 angka di belakang koma. Jadi totalnya ada 3 angka di belakang koma. Maka kita letakkan koma 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Kita letakkan koma di sini. Jadi hasilnya adalah 0,125. Hasilnya sama dengan cara pertama. Jadi kita tulis di sini hasilnya 0,125. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. 1,6 dikali 0,75. Untuk cara yang pertama, kita ubah dulu bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. 1,6 ada 1 angka di belakang koma. Maka bentuk pecahan biasanya adalah 16/10. Dikali, kemudian 0,75 ada 2 angka di belakang koma. Maka bentuk pecahan biasanya adalah 75/100. Sama dengan, selanjutnya 16 kita kalikan dengan 75. Kalau kita cari hasilnya adalah 1200. Per 10 dikali 100 hasilnya 1000. Sama dengan, selanjutnya 1200 dibagi 1000 akan menghasilkan bilangan desimal. Caranya kita tulis dulu di sini 1200. Kemudian, karena 1000 ini nolnya ada 3, maka kita letakkan komanya 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Di sini kita letakkan koma. 0 yang di belakang koma ini tidak perlu kita tulis. Jadi, hasilnya adalah 1,2. Selanjutnya kita lihat cara yang kedua. Cara perkalian bersusun ke bawah. 0,75 dikali 1,6. 0,75 kita letakkan di atas karena dia ada 3 angka. 1,6-nya kita letakkan di bawah. Dalam perkalian, walaupun angkanya kita balik, hasilnya tetap sama. Komanya kita sejajarkan. 6 dikali 5 sama dengan 30. 0-nya kita letakkan di sini, dan 3-nya kita sisip di sini. Kemudian, 6 dikali 7 sama dengan 42. 42 ditambah sisip 3 sama dengan 45. 5-nya kita tulis di sini, dan 4-nya kita sisip di sini. Sisip yang tadi kita coret saja, karena sudah kita pakai. Kemudian 6 dikali 0 sama dengan 0. 0 ditambah sisip 4, hasilnya 4. 4-nya kita tulis di sini. Kemudian 1 dikali 5 sama dengan 5. 5-nya kita tulis di sini. Kemudian 1 dikali 7 sama dengan 7. Kita tulis di sini 7. Dan yang terakhir, 1 dikali 0 sama dengan 0. Kita tulis 0-nya di sini. Kemudian kita jumlahkan. 0 kita turunkan. Kemudian 5 ditambah 5 sama dengan 10. 0 kita tulis di sini. Dan 1-nya kita sisip di sini. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 ditambah 7 sama dengan 12. 2-nya kita tulis di sini.
dan satunya kita sisip di sini. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Selanjutnya, untuk meletakkan koma, kita hitung di sini ada 2 angka di belakang koma. Dan di sini ada 1 angka di belakang koma. Jadi totalnya ada 3 angka di belakang koma. Maka kita letakkan koma 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Kita letakkan koma di sini. Kemudian 0 yang di belakang ini kita coret saja. Jadi hasilnya adalah 1,2. Sama dengan cara yang pertama. Jadi di sini kita tulis hasilnya 1,2. Selanjutnya kita lihat contoh yang ketiga. 7,45 dikali 8. Ini adalah operasi hitung bilangan desimal dengan bilangan bulat. Kita kerjakan juga dengan 2 cara. Cara yang pertama, 7,45 ini ada 2 angka di belakang koma. Maka bentuk pecahan biasanya adalah 745 per 100 dikali 8 ini, bentuk pecahan biasanya adalah 8 per 1. Kemudian kita kalikan 745 dikali 8. Kalau kita cari, hasilnya adalah 5.960 per 100 dikali 1 sama dengan 100. Kemudian kita bagi. Kita tulis dulu di sini 5.960. Kemudian, karena 100 ini nolnya ada 2, maka kita letakkan komanya 2 angka dari belakang. 1, 2. Kita letakkan komanya di sini. Kemudian 0 yang di belakang ini kita coret saja. Jadi hasilnya adalah 59,6. Kemudian kita lihat cara yang kedua. 7,45 dikali 8. 8 kita tulis di sini saja, karena 8 ini adalah bilangan bulat. 8 dikali 5 sama dengan 40. Nolnya kita tulis di sini, dan 4-nya kita sisip di sini. Kemudian, 8 dikali 4 sama dengan 32, kita tambahkan sisip 4 sama dengan 36. 6-nya kita tulis di sini, dan 3-nya kita sisip di sini. Kemudian 8 dikali 7 sama dengan 56. Kita tambah dengan sisip 3, hasilnya 59. Kita tulis di sini 59. Kemudian di sini ada 2 angka di belakang koma, maka kita urutkan 2 angka dari belakang. 1, 2. Kemudian kita letakkan komanya di sini. Dan 0 yang di belakang koma ini kita coret saja. Jadi hasilnya adalah 59,6. Sama dengan cara yang pertama. Jadi kita tulis di sini hasilnya 59,6. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menghitung pembagian antara pecahan biasa yang dibagi dengan pecahan biasa. Jadi yang perlu kita lakukan sebetulnya hanya mengubah tanda bagi menjadi tanda kali, tapi mengakibatkan 1/7 berubah menjadi 7/1, jadi cukup dibalik. Jadi 3/5 kita tulis lagi, masih tetap sama. 3/5, tanda bagi tadi menjadi tanda kali, 1/7-nya kita balik jadi 7/1. Jika sudah seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah tinggal perkalian pembilang dan pembilang atau penyebut dan penyebut. Jadi tinggal dikali saja nih, atas kali atas, bawah dikali bawah. Yang di atas dulu 3 dikali 7 itu 21 per yang di bawah 5 dikali 1 5. 21 ini adalah pecahan yang masih bisa kita sederhanakan. Jadi kita tinggal membagi 21 dengan 5.
Jadi kita perlu mengingat perkalian 5 yang hasilnya kurang dari 21 atau mendekati 21. Jadi kita ingat tuh, perkalian 5 yang mendekati 21 adalah 20. 20 itu diperoleh dari 5 dikali dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4. 5 dikali 4 adalah 20, sedangkan di sini 21. Jadi masih memiliki sisa 1. Kita tulis 1. Pernya masih sama, yaitu per 5. Jadi jawabannya adalah 4, 1 per 5. Jadi begitulah cara menghitung pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ya, kalian pasti suka bermain menggunakan perangkat game yang ada di rumah, bukan? Tapi selain itu, anak-anak Indonesia dan dunia juga punya permainan yang membutuhkan gerakan fisik loh. Selain olahraga permainan seperti sepak bola, bulu tangkis, dan bola basket, ada juga permainan-permainan yang lebih menyenangkan. Permainan itu sekarang dikenal sebagai permainan tradisional. Permainan-permainan ini ada yang dimainkan sejak zaman nenek moyang Indonesia loh. Tapi juga ada yang berasal dari negara lain. Sebut saja permainan kelereng, engklek, enggrong, lompat tali, gasing, petak umpet, yang juga dimainkan oleh anak-anak di seluruh dunia. Beberapa permainan tradisional yang diyakini asli dari Indonesia adalah congklak, gobak sodor, cublek-cublek suweng, lari tempurung, dan masih banyak lagi permainan yang menjadi ciri khas dari beberapa provinsi di Indonesia. Permainan-permainan yang mengajak kalian untuk bermain dan berinteraksi ini perlu dilakukan karena kalian lebih aktif bergerak. Juga bisa melatih ketangkasan dan kecerdasan kalian loh. Ayo adik-adik, mau main apa nanti sore dengan teman-teman? Min adalah seorang gamer sejati dari lahir. Doi ialah karakter tidak terkenal dalam kisahnya. Selama ini telah banyak sekali game yang telah ia mainkan, atau seenggaknya lebih dari satu. Dalam opening video yang sangat ramah keren ini, mari kita sambut dia. Apa? Jadi di opening video yang teramat sangat keren ini hanya untuk melihat orang bermain game? Mungkinkah? Mari kita coba kembali. Dia lagi main game. Dan kalah. Woi Min, jangan nangis. Aku punya kabar gembira buat kamu. Anjay, itu mah udah lama. Kenapa kamu gak mengenang masa kecil kamu aja?
Akhir-akhir ini semakin banyak berita yang beredar mengenai perkembangan teknologi terutama di bidang game atau permainan berbasis media elektronik yang dimainkan melalui media gadget, personal komputer bahkan sebuah konsol atau PlayStation. Pada dasarnya game memiliki rating atau ketentuan umur untuk dimainkan, tetapi hal tersebut tergantung bagaimanakah pengawasan orang tua mengawasi dan mengontrol kegiatan anak-anaknya. Dalam mengatasi hal tersebut, perlu diadakannya pengenalan mainan tradisional buat generasi muda agar tercipta generasi muda yang kreatif, berjiwa sosial, dan tentunya untuk menjaga warisan kekayaan budaya agar tidak punah dimakan zaman. Salah satu yang dikhawatirkan akan punah ialah permainan tradisional. Karena gempuran teknologi, anak-anak masa kini lebih tertarik bermain permainan yang berhubungan dengan elektronik atau dengan teknologi. Contohnya bocah yang satu ini.
itulah baru yang disebut bermain. Menyinggung sedikit tentang game, semua ada pro, kontra, dan positif negatifnya teman-teman. Kalian tahu kenapa orang dapat menyukai game dan larut di dalamnya? Karena game mengajarkan pengalaman seru yang belum pernah ia alami sebelumnya. Lagi-lagi kembali ke lingkungan, peran orang tua dan kesadaran diri sendiri. Seminggu sekali sempatkanlah waktu untuk pergi ke taman atau berekreasi bersama keluarga. Saat jalan-jalan lupakanlah soal game. Nikmati acara keluarga itu tanpa memikirkannya. Dan orang yang lebih tua harus mengenalkan juga tentang permainan tradisional, seperti permainan yang pernah ia lakukan saat masih kanak-kanak. Anak memiliki rasa penasaran yang tinggi, jadi gunakanlah kesempatan itu untuk mengenalkan kepada mereka. Lalu apakah untungnya bagi orang yang lebih tua yang setiap harinya sibuk bekerja? Anda akan mendapatkan kebahagiaan masa kecil Anda lagi. Ya, sekian dari saya, Rizky Riamin. Terima kasih. Yeah. Anoman duta kinanti. Anoman melumpat sampun praptemiti Nagosari. Ulat mangandakatinga wanodyayu guru ake gelung rusa awar kesma kang ikai kekaksi.